Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya dan anak-anak yang saya cintai. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah semuanya sehat. Ya, di sini saya berdiri, saya memang ya duduk juga, tapi berusaha juga sangat baik. Sini saya akan mempresentasikan program saya, itu program lanjutan tentang PKG. Ya. Unggah juga rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek, yaitu berupa permainan tradisional melalui program yang disebut dengan Sasetya. Sasetya itu artinya satu sehat berbudaya. Jadi di hari Sabtu itu nanti saya membudayakan bukan hanya kita senang saja, tapi ada permainan tradisional yang dilakukan oleh semua murid sesuai dengan program sesuai suara pilihan anak itu sendiri. Nah, latar belakang saya membuat program ini yaitu Ajarati 1 memiliki peserta didik yang heterogen dengan karakteristik yang aktif dan kreatif. Begitu juga komunitas belajarnya, yaitu ini saya tempelkan komunitas kita Tombel Ratu di Tanah Sana. Ya, kita terkenal bukan hanya milik Ajarati, tapi di situs manapun tahu ternyata Ajarati sudah punya yang namanya Tombel Ratu. Berdasarkan pemetaan aset, sekolah kita juga memiliki satgas yang memadai serta dukungan dari kepala sekolah dan juga dari komunitas belajar sekolah. Kondisi kesenjangan dan kebutuhan dari survei awal banyak guru mengungkapkan kebutuhan akan kegiatan fisik rutin untuk menjaga kesehatan mental dan fisik melalui permainan tradisional yang hampir punah. Karena untuk permainan tradisional ini saya rasa kenapa saya mengambil program ini, karena saya rasa program olahraga tradisional itu hampir punah. Jadi saya mengambilnya program permainan tradisional. Melalui permainan tradisional yang hampir punah karena terdesak oleh permainan berbasis teknologi seperti video game dan permainan digital lainnya. Situasi ini menjadi prihatin karena kurangnya interaksi sosial dan aktivitas fisik dalam permainan modern bisa mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial anak. Jadi karena main game itu akan merubah sosial emosional anak ini akan berubah. Betul tidak? Ya, betul. Selain itu, permainan tradisional juga membantu menjaga kesehatan fisik anak karena mengandung aktivitas fisik yang bermanfaat. Dengan demikian, mengenalkan kembali permainan tradisional di lingkungan sekolah adalah langkah yang penting untuk melestarikan budaya dan membangun karakter siswa peserta didik. Program ini mendorong partisipasi aktif di peserta didik dalam merancang dan memilih jenis permainan tradisional yang akan dilakukan. Bisa jadi setiap bulannya berbeda permainannya. Jadi setiap kelompok nantinya berbeda. Saya inginnya egrang kelompok itu. Saya inginnya tempolongan, ya tempolongan. Saya maunya benteng-bentengan. Sesuai keinginan murid. Selesai bermain, membawa bekal dan tempat minum sendiri. Langkah-langkah suara pilihan dan kepemilikan peserta didik. Suara pengambilan keputusan dalam kegiatan survei dan diskusi. Sedangkan pilihan jenis kegiatan fleksibel dari keinginan murid itu sendiri. Partisipasi forum terbuka sesuai dengan kegiatan berdasarkan keinginan murid itu sendiri. Kepemilikan tanggung jawab dari murid itu sendiri. Jadi Bapak Ibu guru memfasilitasi, apalagi saya
olahraga tentunya akan memfasilitasi sepenuhnya keinginan murid itu sendiri. Nah, tujuan program visi saya, visi guru PJOK mewujudkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan mempromosikan suara pilihan dan kepemilikan. Ya, jadi nanti anak-anak membuat satu program kegiatan olahraga tradisional yang disukai. Jadi satu kelompok tersebut. Nah, akhirnya akan menjadi kepemilikan, tanggung jawab. Kepemilikan artinya bertanggung jawab atas apa yang sudah dipilih. Ya. Terus tujuan program ini yaitu meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam kegiatan fisik. Peserta didik dapat mengenal dan mempraktekkan permainan tradisional seperti olahraga, jamuran, cublak-cublak, suang, engkek, dan lain. Terus ini anak-anak saya mau tanya, ada apa lagi selain ini yang sudah saya sebutkan? Permainan. Abi, ada apa Abi? Ada apa? Permainan. Terus apa lagi? Lubang sadar. Ya. Terus apa lagi? Ya, Tara. Rintangan. Terus apa lagi? Jalanan. Jamuran. Ya, ada masih banyak lagi ya permainan yang tradisional. Tentunya sedikit banyak sudah mengerti yang dimaksud program ini nantinya. Terus peserta didik dapat melestarikan permainan tradisional. Jadi karena mungkin anak-anak ini sudah melakukan waktu istirahat, sudah melakukan olahraga, sudah melakukan, kalau di sini namanya apa? Gacu, nek wong Jawa. Ya, kalau di area Rasi namanya gacu. Terus pengembangan kemampuan interaksi sosial, kemandirian dan emosional peserta didik, mendorong kesadaran gaya hidup sehat sepanjang hayat sejak dini. Jadi anak-anak bukan hanya kalian gerak cepat-cepat ini itu sudah sehat, tapi dengan program permainan tradisional ini nantinya akan menumbuhkan lagi gaya hidup sehat sepanjang hayat. Tujuan ini diharapkan dapat membantu peserta didik yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga memiliki tanggung jawab, karena mereka sendiri yang akan memilih olahraga apa, olahraga tradisional apa yang akan dipermainkan atau dipraktekkan. Kemampuan kepemimpinan dan kesejahteraan mental yang lebih baik. Kesejahteraan di sini bukan hanya kesejahteraan finansial atau apapun itu, tapi kesejahteraan bagaimana mereka mengontrol dirinya, bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Itu juga termasuk kesejahteraan murid itu sendiri. Jadi tidak ada bullying, maksudnya itu kesejahteraannya. Jadi satu anak ke anak yang lainnya itu merasa nyaman, aman. Jadi di lingkungan sekolah ini akhirnya sejahtera. Lanjut. Ya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yaitu capaiannya, semua peserta didik berpartisipasi aktif dalam kegiatan permainan tradisional setiap hari Sabtu agar meningkatkan kebugaran fisik dan mental peserta didik. Indikator tercapaiannya, jumlah peserta didik mengikuti kegiatan permainan tradisional. Hasil surveinya, kepuasan dan kesehatan peserta didik setelah program berjalan dan ditargetkan 90% siswa berpartisipasi dalam kegiatan permainan tradisional. Di sini kemarin saya mengindikatorkan ketercapaian
sendiri anak-anak nanti bisa menjadi 90% ketercapaiannya. Begitu. Langkah-langkah aksi. Yang pertama, sosialisasi program kepada peserta didik dan orang tua. Menyusun jadwal dan pembagian tugas. Pelaksanaan kegiatan bermain permainan tradisional setiap hari Sabtu. Pengumpulan dan analisis umpan balik dari peserta didik. Hasil yang diharapkan, peserta didik menjadi lebih aktif, sehat dan bahagia, serta memiliki rasa kepemilikan terhadap program ini. Jadi program ini saya buat agar murid-murid merasa mempunyai, merasa program ini di aspirasi itu ternyata bukan hanya ada program yang namanya itu ambil cincin. Bukan namanya buat sesambil. Jadi sesambil, sesekecil apapun sama diambil. Nah, kalau di sini saya membuat sesetia, ya, sesetia, satu sehat berbudaya. Lanjut. Ya, sasetia. Ya, sasetia. Sasetia. Nah, program sasetia merupakan jenis kegiatan kurikuler yang dilaksanakan di luar kelas sebelum KPR dimulai dengan melibatkan seluruh siswa serta guru di sekolah. Bentuk kegiatan dimulai pada saat materi permainan nasional dengan ketentuan suara, pilihan, dan kepemilikan yang sudah disepakati dari peserta didik itu sendiri. Jadi Bapak Ibu guru ini memfasilitasi dan membantu sama mengevaluasi ukurannya apa, terus merefleksi enaknya gimana, ya. Terus waktu pelaksanaan ini, proyek ini dilaksanakan dalam waktu 6 minggu dengan alokasi waktu per minggu dilaksanakan per kelompok secara bergantian. Alokasi waktu ini 6 minggu itu dalam artian persiapan, terus dia mulai dulu persiapan, mencoba mempraktekkan, baru mereka mengaksikan atau mempraktekkan langsung di depan teman-temannya. Begitu. Mitra yaitu guru PJOK, orang tua dan para guru kelas maupun anggota TU. Penanggung jawab utama adalah pastinya adalah Bapak Kepala Sekolah dan tim komunitas belajar sekolah yang berkolaborasi, diberikan SK tugas yang terlibat dalam pelaksanaan program Sasetia. Masih ingat Sasetia apa? Satu sehat dan berbudaya. Oke, terima kasih teman-teman kalian semua. Tapi kok saya dari tadi bicara terus, masih ingat yel aspirasi? Masih ingat? Dia tahu bersemangat, mari kita yelkan aspirasi satu. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Kamu aspirasi, berprestasi, berbudi pekerti, tinggi, semboyanya, jimat sakti, aspirasi, luar biasa. Tolong kita semua. Terima kasih atas semangatnya Bapak Ibu dan anak-anak dan orang tua yang sudah mewakili. Selanjutnya, ya, selanjutnya begitu. Nah, untuk kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, sumber daya yang digunakan. Sumber daya yang digunakan adalah fasilitas olahraga sekolah, seperti lapangan dan alat-alat yang
digunakan sebagai apa? Apa itu apa? Alat permainan edukasi. Tenaga pengajar dan pelatih permainan tradisional dari komunitas belajar sekolah Indonesia. Imitasi ajar atau base thinking yaitu memanfaatkan fasilitas yang sudah ada dan mengoptimalkan peran aktif komunitas sekolah. Jadi saya di sini juga mengajak Bapak Ibu guru semua dan warga sekolah semua untuk membudayakan permainan tradisional ini agar tidak punah atau digulung oleh massa, karena banyaknya game-game yang ada di HP yang mengakibatkan sosial emosional anak itu sendiri kehilangan yang namanya berkolaborasi, sosialnya hilang, jadi anak introvert. Jadi di sini saya membuat program ini biar anak itu lebih awal bisa bekerja sama. Lanjut. Ya, kapasitas yang dimiliki sekolah ini juga ada aset. Asetnya manusia, kepala sekolah, guru, siswa dan warga sekolah lainnya. Ada orang tua dan penjaga. Untuk sosial, adanya aturan di sekolah yang berdampak kepada seluruh warga sekolah. Artinya apa? Di sini nanti ada peraturan. Ada peraturan belum tidak di sekolah. Pastinya ada. Finansial yang digunakan untuk kegiatan ini nantinya yaitu dana bos dan dana komite. Agama dan kebudayaan, saya mengambilnya yaitu jenis permainan tradisional daerah. Aset fisik ini yaitu ada halaman sekolah serta alat pendukung lainnya seperti dakon, bagiak dan lain-lain. Untuk lingkungan, berada di pemukiman pedesaan dekat dengan warga masyarakat sehingga mudah mencari bahan untuk peralatan permainan tradisional. Apalagi di belakang sekolah ini juga ada aset yaitu pring-pring. Nah itu bisa digunakan untuk egrang. Nanti karena berdekatan dengan warga masyarakat, jadi mempermudah untuk pembuatan atau fasilitas dalam praktek olahraga tradisional. Sedangkan politik, kebijakan kepala sekolah, komite dan puskesmas. Kenapa di sini saya tuliskan puskesmas? Karena dalam olahraga pastinya Bapak Ibu guru itu lupa untuk untuk kesehatan anak itu atau apakah nanti akan terjadi cedera atau tidak. Nah, di sini saya masukkan di politik karena kita kerjasama dengan pihak lain. Lanjut. Nah, rencana evaluasi program Sasetya melibatkan peserta didik yang mengikuti program Sasetya akan diminta mengisi formulir survei dan umpan balik untuk pengumpulan data dan informasi. Apakah Sasetya ini cocok atau tidak dilakukannya, atau cocok atau tidak program ini dilakukan, sehingga dapat dijadikan refleksi hal apa saja yang perlu diperbagi. Jadi nanti akan saya refleksi kalau memang anak-anak kok tetap 80 berarti harus ditingkatkan lagi. Observasi yaitu dengan pengamatan antusias dan keterlibatan siswa dalam kegiatan. Jadi antusias ini penting sekali dalam kegiatan Sasetya. Rubrik penilaiannya guru olahraga dan guru kelas. Nanti yang membantu guru olahraga ini tetap guru kelasnya masing-masing. Karena kalau guru olahraga sendiri tidak akan bisa melaksanakan dengan sempurna. Jadi saya juga butuh berkolaborasi dengan guru kelas dan warga sekolah. Refleksi siswa, penilaian oleh siswa. Lanjut. Ya, ini slide ke-9. Kemungkinan tantangan. Tantangannya beberapa permainan tradisional membutuhkan peralatan
yang sulit ditemukan. Ya, yang sulit ditemukan contohnya apa? Bambu. Bambu mudah ditemukan tapi sulit untuk dibuat. Siswa kurang tertarik dalam permainan tradisional yang dianggap kuno. Betul tidak? Betul. Tapi di sini biar kalian tahu bukan hanya HP. Jadi dengan permainan tradisional yang dimodifikasi nanti akan membuat kalian senang. Kurangnya motivasi peserta didik dalam jangka panjang. Jadi terjadinya hanya saat itu. Terjadi 3 bulan, tapi bulan berikutnya tidak terlaksana. Itu juga akan menjadi tantangan bagi saya sebagai pembuat program ini. Terus solusinya nantinya saya akan membuat peralatan permainan yang sederhana dari bahan-bahan yang mudah didapat. Pengadaan lomba kreasi. Jadi lombanya jangan mau banyak menggunakan apa? Kayu bebas, kayu biasanya kan dilumuri menggunakan batok, banyak, ya. Terus mengadakan lomba kreasi permainan tradisional dengan modifikasi yang sesuai dengan zaman. Di sini tadi sudah saya ceritakan. Jadi bukan hanya kalian tambah gitu, tapi ada variasinya. Nah, dari paparan yang sudah saya beri tadi, apakah ada tambahan ataupun ada keinginan Bapak Ibu orang tua maupun Bapak Ibu guru dan kepala sekolah yang mau ditambahkan dari program yang saya buat ini? Ya, Bu Ar, dia bisa berdiri Bu Ar. Nah, Bu Ar akan menambahkan. Ini program yang bagus ya, melestarikan permainan tradisional melalui pembelajaran. Ada kegiatan ekstra kurikuler itu. Jadi ini yang perlu ditambahkan adalah adanya pemisahan kelas rendah dan kelas tinggi. Dan apakah permainan tradisional ini yang membutuhkan peralatan atau hanya sekedar fisik atau pikiran? Kan seperti coklat itu kan pikiran ya. Kalau yang dalam itu ada pikiran, dan itu mohon diperjelas lagi. Terima kasih Bu Ar. Untuk Bu Ar, di sini saya akan perjelas. Jadi program ini pastinya ada pemisahan dari kelas rendah dan kelas tinggi. Untuk kelas tinggi nanti ada pembuatan video dari program saya ini. Jadi mereka nanti akan membuat video per kelompok sesuai dengan keinginan anak itu sendiri. Untuk yang anak kecil-kecil, anak yang kelas 1 sampai kelas 3, itu permainannya yang mudah-mudah seperti bakon, seperti belengan, yang tidak menggunakan alat yang begitu banyak, begitu ribet. Atau yang itu pakai kotak-kotak lompat itu, singgah manda sudah bisa. Ya, jadi untuk kelas 1 sampai kelas 3 menggunakan model pembelajaran yang saya gunakan itu permainan tradisional yang benar-benar menggunakan alatnya yang minim, dan mereka bisa meresap atau merasa oh ternyata permainan ini menyenangkan. Jadi menumbuhkan rasa senang di dalam hati anak-anak. Begitu. Untuk yang anak kelas 4 sampai kelas 6 itu akan membuat video dan dia akan mempraktekkan dan demonstrasikan di depan teman-teman semuanya. Saya ini permainan contoh egrang, tapi saya variasi dengan permainan ini. Boleh. Egrang dengan permainan sepak bola boleh. Ya, jadi bukan hanya egrang tak balapan, tidak, tapi variasi dengan permainan bola boleh sekali. Itu contoh. Jadi main egrangnya bukan hanya naik egrang itu sangat mudah. Tapi di kelas 4 sampai 6 dia akan mengolah berpikir
egrang dengan menggunakan bola. Jadi dengan permainan sepak bola, tapi menggunakan egrang. Itu contoh untuk kelas yang ini. Lanjut Bu Nida. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua yang sudah anak-anak yang sudah bersedia mendengarkan program yang sudah saya buat. Antusias dari Bapak Ibu semua yang sudah memberikan partisipasinya dukungan penuh kepada saya. Tapi sebelumnya saya ingin tepuk semangat. Mana semangatmu nanti? Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat. Ini ya untuk mengakhiri kegiatan siang hari ini. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat. Masih kurang. Satu kali lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat. Terima kasih sekali lagi disampaikan ke Bapak Ibu semua. Ini tolong saya minta absensinya ya. Sambil absensi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi